Selamat petang, jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat bertemu lagi dalam persekutuan sujud dan menyembah, menyatakan syukur dalam puji dan hormat kepada Tuhan lewat ibadah evangelisasi rumah tangga. Ibadah evangelisasi dalam persekutuan internal Jemaat Immanuel Palu merupakan ibadah evangelisasi yang terakhir untuk tahun 2020. Karena itu, dalam kesukaan yang besar lewat perjumpaan oleh berkat Tuhan, saya menyapa kita semua, Salam. Umat Tuhan, saya yakin kita semua telah mempersiapkan hati seutuhnya, mempersiapkan hidup kita secara total untuk masuk dalam hadirat Tuhan, sujud dan menyembah lewat ibadah ini. Untuk itu, jemaat berdiri. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itulah panggilan bagi kita. Kita menyambut panggilan ini menyanyi dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Jemaat duduk kembali. Umat Tuhan, betapa bersukacitanya kita sekalipun dalam situasi dan kondisi yang cenderung terbatas untuk berjumpa satu sama lain. Tapi setidaknya dalam kebersamaan di rumah kita masing-masing, sebagai satu keluarga, satu rumah tangga, kita selalu dimungkinkan untuk berada di seputar hadirat Tuhan, teristimewa di seputar firman Allah dan kebenarannya. Dan saat ini pun kita hendak merenungkan firman Tuhan. Marilah
dalam keyakinan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran yang menjadi dasar, pedoman dan suluh dalam hidup beriman kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya memberi hikmat kepada kita untuk mendalami firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkaulah yang lebih mengenal kami ketimbang kami sendiri mengenal siapa diri kami. Dalam kesadaran itulah kami mau bergantung penuh kepada Tuhan. Demi kehidupan, perjalanannya dan masa depannya, kami sangat merindu dan membutuhkan dasar pedoman dan terang, dan itulah firman-Mu. Karena itu kami sujud kepadamu, memohon Tuhan menguduskan kami, bahkan menganugerahkan urapan, supaya oleh pertolongan Roh Kudus, kami menikmati kebenaran firman-Mu dan memiliki semangat untuk melakukannya. Kami dimungkinkan berada pada jaminan Tuhan sendiri. Berbahagialah kami yang setia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah bagi umat-Mu sekalian, ya Tuhan, kami yang ada ini mau mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berharap. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, bagian Alkitab yang saya sediakan, yang saya pilih untuk kita renungkan bersama dalam badai evangelisasi rumah tangga kali ini, kitab Sakaria. Kitab Sakaria pada pasal 9 ayat 9 sampai ayat 17. Kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Firman Tuhan demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim. Busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam
akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu, dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Dia dan bersukacitalah kita senantiasa. Umat Tuhan yang kekasih, saya membimbing kita dalam tema renungan, keselamatan adalah anugerah. Keselamatan adalah anugerah. Sekian lama bangsa Israel hidup dalam penderitaan, hidup dalam kehinaan sebagai bangsa buangan di negeri asing. Negeri Israel dengan kota Yerusalem dan Bait Allah sebagai ikon keterpilihan dan keagamaan mereka menjadi sepi, bahkan luluh lantak. Ketiadaan harga atau nilai kemanusiaan dan kehampaan mengharap masa depan melengkapi penderitaan dan kehinaan dan membawa mereka pada keputusasaan. Dalam situasi dan kondisi sedemikian mengenaskan itu, ada suara yang menyeru, Tuhan akan bertindak. Dia tidak akan membiarkan umatnya. Tuhan sendiri akan hadir di Yerusalem dan memberi pemaknaan baru bagi kota itu. Yerusalem akan disebut kota setia, gunung Tuhan. Menyambut penggenapan janji Tuhan itu, maka harus dilakukan persiapan-persiapan. Pertobatan dari pihak Israel harus diwujudkan, dibuktikan dengan sikap dan perilaku yang benar, jauh dari segala kejahatan. Tindakan penyelamatan dan pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah harus terpatri di sanubari setiap umatnya, bahwa keselamatan itu datang dari Allah. Keselamatan itu adalah hadiah, keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Tidak ada sedikit pun andil dan peranan manusia dalam keselamatan yang dikerjakan oleh Allah. Penghayatan tentang keselamatan sebagai anugerah akan menyukacitakan umatnya. Umat Allah akan bergemar dalam puji dan syukur kepada Tuhan. Umat Tuhan yang kekasih, jika kita meloncat sedikit saja untuk melihat dan merenungkan masa-masa ini, masa-masa kini, kita hampir memasuki bulan perayaan kelahiran Yesus Kristus pada tahun 2020 ini. Perayaan dan ibadah-ibadah bernuansa Natal sedianya adalah pentas kegembiraan umat Allah karena keselamatan yang datang dari Allah dinyatakannya melalui kelahiran Yesus
Kristus. Kegembiraan merayakan Natal adalah pertunjukan mengenai kebenaran dari janji Allah. Allah yang menghadiahkan keselamatan bagi manusia. Perayaan kelahiran Yesus Kristus harus didasari oleh kesadaran tentang keberdosaan manusia dan didorong oleh sukacita karena Allah berkenan menebus manusia dari dosa, menebus manusia dari kematian kekal, menebus manusia dari kuasa kegelapan atau kuasa iblis. Menjelang masa-masa perayaan Natal, perlu ada penegasan, perenungan khusus menyangkut beberapa hal. Natal adalah bukti anugerah Allah. Natal dalam ibadah dan perayaannya harus fokus pada arah dan tujuan atau orientasi kemuliaan Allah. Jangan tergoda untuk mengambil alih kemuliaan itu. Jika kita tergoda dan masuk kepada kemuliaan yang lain, maka perayaan dalam ibadah Natal tidak akan bermakna. Kedua, Natal adalah wujud solidaritas atau kepedulian atau empati Allah kepada manusia. Karena itu kegembiraan dan sukacita merayakan kelahiran Yesus Kristus, merayakan Natal mesti diwarnai, disemangati oleh kepedulian sosial. Bukan peduli pada diri sendiri, peduli pada rumah tangga sendiri, lebih peduli pada kelompok sendiri dan sendiri-sendiri yang lain. Sekali lagi harus disemangati oleh kepedulian keluar dari diri. Tanpa kepedulian seperti itu, ibadah dan perayaan Natal hanyalah upacara keagamaan tanpa makna. Ketiga, Natal adalah wujud pembaharuan yang dilakukan Allah kepada manusia dari kehinaan, dari keberdosaan. Maka perayaan Natal mesti mendorong dan membangun umat untuk hidup dalam pembaharuan, dalam pokok pikiran yang sederhana. Saya sering menegaskan, tahun ini saya masuk dalam pemaknaan hidup lewat perayaan Natal akan menjadikan saya orang yang berbeda dari tahun kemarin. Siap untuk memasuki babakan baru kehidupan ke depan. Dan pada perayaan Natal umur panjang tahun depan, saya mendapatkan perubahan lagi. Maka 10 kali merayakan Natal, merayakan kelahiran Yesus Kristus, ada 10 tahapan perubahan. Maka 10 tahun kemudian saya akan tampak sangat berbeda daripada 10 tahun yang lalu.
Tapi kalau 10 kali, 20 kali sepanjang kita menjadi warga gereja perayaan Natal ternyata tidak memberikan perubahan apa-apa dari segi karakter, kepribadian kita. Pertanyaannya, untuk apa kita selalu merayakan kelahiran Yesus Kristus dengan segala pengorbanan yang ada? Jika perayaan kelahiran Yesus Kristus tidak memberikan perubahan karakter, perubahan emosi, perubahan moral, perubahan spiritual, kerohanian, untuk apa kita begitu gembira memasuki bulan Desember setiap tahun? Apa yang kita alami 9 bulan ini kurang lebih? Pandemi COVID-19 membawa semua orang tanpa kecuali pada situasi dan kondisi jenuh. Situasi dan kondisi yang melahirkan kecemasan. Situasi dan kondisi yang menciptakan tanda tanya besar tentang hari esok. Bagaimana mungkin kita bisa memaknai perayaan atau peringatan kelahiran Yesus Kristus lewat ibadah Natal yang kita rencanakan dan rancangkan? Umat Tuhan yang kekasih, ingat, bukan orang per orang, bukan rumah tangga dibandingkan dengan rumah tangga yang lain, bukan orang miskin dan orang yang dikatakan kaya. Semua orang satu dunia sekarang ini berada pada tantangan yang sama. Mau kaya, mau miskin dalam pengertian umum, mau pejabat atau rakyat biasa, mau pendeta bukan pendeta, diperhadapkan dengan tantangan yang sama, berada pada situasi dan kondisi yang sama. Kita betul-betul setara dalam pandemi COVID-19 ini. Tidak ada satu orang pun yang berani berkata, karena saya banyak aset, karena saya banyak uang, saya tidak khawatir dengan COVID-19. Apa artinya? Segala sesuatu yang dulu mungkin menjadi kebanggaan kita dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini menjadi tidak berguna. Lalu apa yang ada, yang kita miliki sekarang? Jika kita dengan tulus merenungkan perjalanan hidup di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 ini, maka kita akan menemukan ada 3 hal besar yang kita miliki. 3 hal yang menjadi kekayaan terbesar bagi kita. Bukan hal yang baru. Hal pertama adalah iman. Hal kedua adalah harap. Hal ketiga adalah kasih. Apakah iman, harap, dan kasih ikut surut karena pandemi COVID-19? Bagi saya sendiri, iman, harap, dan kasih justru semakin bertumbuh dalam situasi dan kondisi yang sangat menantang ini. Dan saya yakin kita semua memiliki itu.
Dan sepertinya 3 hal ini sajalah yang menjadi kekayaan dan menjadi kebanggaan, menjadi bahagian hidup kita untuk bisa berharap tentang hidup esok dan seterusnya. Meskipun dalam kenyataannya ada tanda tanya yang besar. Karena itu umat Tuhan yang kekasih, betapapun situasi dan kondisi yang sedang kita alami ini membawa kita kepada perkara yang tidak pernah kita bayangkan, bahwa dalam ibadah-ibadah perayaan-perayaan Natal pada tahun ini tidak dapat kita lakukan seperti kemeriahan di tahun-tahun yang lalu, keleluasaan berekspresi seperti tahun-tahun yang lalu, tapi percaya penuh bahwa kenyataan ini oleh iman, harap, dan kasih tadi akan menghadirkan pemaknaan tersendiri bagi kita yang sungguh-sungguh merasa dan menyadari yang lain itu tidak ada apa-apanya, dan yang ada apa-apanya hanyalah Tuhan yang bisa diraih, dijangkau dengan iman, pengharapan, dan kasih. Hanya dengan pengharapan, dengan iman, harap, dan kasih, kita bisa memiliki keyakinan penuh, bisa hidup tanpa surut sukacita, tanpa surut damai sejahtera, tanpa surut kebenaran, situasi dan kondisi apapun yang sedang terjadi. Situasi dan kondisi yang ada ini sedianya menjadi kesempatan bagi warga gereja, bagi semua orang yang beriman kepada Yesus Kristus, berpengharapan kepada Dia, dan hidup dalam etika kasih, untuk menunjukkan, untuk mendemonstrasikan bahwa ada kekayaan istimewa, ada kekayaan yang ngengat dan karat, pencuri dan perampok tidak dapat mengambilnya. Yaitulah kekayaan keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Dan ini hanya bisa menjadi bahagian kita sebagai kebenaran, sukacita, dan damai oleh 3 hal yang saya katakan tadi: iman, pengharapan, dan kasih. Tak peduli wahai umat, apakah keberadaanmu di rumah yang sangat sederhana, dalam persekutuan yang mungil sebagai rumah tangga, hanya ada papa, mama, dan 1 anak. Tak peduli itu. Kita semua memiliki kekayaan yang tiada terbatas. Pandemi COVID-19 mengharuskan kita ada pada pembatasan-pembatasan yang luar biasa. Pembatasan sosial, pembatasan aktivitas. Tapi iman, harap, dan kasih menghidupkan kita untuk memiliki pemaknaan hidup yang tiada terbatas. Semua itu karena anugerah, sola gratia, hanya oleh anugerah Tuhan. Jadilah pribadi, jadilah rumah tangga yang memiliki kekayaan tanpa batas, dan ekspresikan itu dalam sepanjang hidup, secara khusus mempersiapkan hidup, diri, dan keluarga menyambut perayaan atau peringatan kelahiran Yesus Kristus yang kita jelang. Bagi Allah kemuliaan dan damai sejahtera
untuk kita semua. Amin. Umat Tuhan yang kekasih, kita merespons firman yang kita renungkan dengan mempersembahkan hati, tidak saja hati, tetapi dari apa yang kita terima sebagai berkat, kita juga mau bawa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menguduskan itu menjadi pemaknaan dalam panggilan, pelayanan, kesaksian, dan berkat sebagai umat kepunyaan Tuhan bagi banyak orang. Marilah kita menyatakan persembahan sebagai salah satu bentuk dan wujud syukur kita dengan mengingat firman ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Sambil menyatakan persembahan itu, mari kita menyanyi dari NKB nomor 196, bait pertama dan bait kedua. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, lapar ganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai dan tidak mungkin menyimpang dari situ, karena Tuhan yang berjanji itu adalah Immanuel. Dia sendiri bernama Immanuel, Allah yang menyertai. Kalau Allah tidak menyertai, Dia bukan Allah. Karena itu umat Tuhan, jangan pernah terbesit di dalam hatimu bahwa engkau ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa engkau tidak disertai oleh Tuhan. Sebaliknya, situasi dan kondisi yang paling sulit macam apapun dialami,
Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai. Kita hendak berdoa. Marilah kita teduhkan hati dalam hadirat Tuhan untuk berbicara secara langsung dengan Dia. Dan saya menuntun kita semua, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau yang memperkenan kami untuk tetap hidup. Dan kami percaya pengalaman apapun yang telah terjadi, kami bisa ada seperti sekarang karena anugerah-Mu, karena pengasihan, karena solidaritas Tuhan. Tuhan sudah dan akan terus membuktikan kepada kami bahwa tidak sia-sia kami percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena Engkau adalah Allah yang merancangkan damai sejahtera, yang menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, turut bekerja dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi setiap orang yang benar-benar percaya dan berharap hanya kepada-Mu. Umat-Mu dalam ibadah rumah tangga ini boleh merenungkan perjalanan hidup dalam persekutuan di sepanjang 11 bulan ini. Betapa sedikit tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu aktivitas yang bisa diwujudkan tahun ini dalam kaitan ibadah evangelisasi rumah tangga, dan bisa memunculkan perenungan di dalam hati betapa sialnya hidup kami pada tahun ini. Tidak dapat berjumpa dengan leluasa dengan saudara-saudara dalam persekutuan. Tapi Engkau adalah Allah yang welas asih, selalu hadir tepat pada waktunya bagi kami, memberikan kepada kami hikmat, kesanggupan untuk menghitung hari-hari hidup kami dan menemukan ajaib benar dan terbukti karya-Mu, ya Tuhan. Jika kami mengingat sejak bulan Maret yang lalu, kami tidak dapat mereka-rekakan tentang hidup kami di bulan-bulan selanjutnya. Dan sekarang terbukti kami berada di bulan November. Sedikit hari lagi Tuhan bimbing kami memasuki bulan Desember. Meskipun dalam cengkraman kejenuhan dan kecemasan, tapi Roh Allah terus mengerjakan kepada kami kebajikan, dan Engkau menetapkan hati kami melalui firman-Mu dalam persekutuan saat ini. Biarlah kami merasa dalam kenyataannya tidak berdaya oleh hal-hal yang dulu menjadi andalan kami. Dan kini kami hanya mampu dan diteguhkan oleh iman, harap dan kasih kepada Tuhan. Justru melalui ketiga hal itulah kami disanggupkan untuk melihat dengan sepenuhnya keagungan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pengasihan-Mu. Terima kasih untuk kekuasaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang memberikan kami selalu kepastian. Kami persembahkan hidup kami,
Kami persembahkan keberadaan rumah tangga kami. Kami persembahkan kehidupan kebersamaan kami sebagai jemaat, sebagai gereja-Mu. Kami pun mempersembahkan kehidupan sosial kami yang lebih luas sebagai masyarakat, secara umum sebagai warga bangsa Indonesia. Tuhan sudah memenangkan kami melewati 9 bulan dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Waktu yang sangat berarti dan akan membelajarkan kami untuk memiliki bekal menyambut hari esok dan seterusnya. Tuhan, Engkau telah menyatakan keagungan dan kemuliaan-Mu. Dan mohon pemakluman, bahkan pengampunan dari Tuhan, jika sepanjang 9 bulan ini ada kecenderungan dari kami untuk meragukan Engkau. Ada kecenderungan bagi kami untuk pesimis tentang hidup dan masa depan kami. Biarlah oleh pengampunan-Mu, sejak saat ini kami memiliki semangat baru untuk menyongsong hari esok, terutama pada hari Minggu tanggal 29 yang akan datang. Kami sekalian gereja Tuhan akan memasuki minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan yang kami rayakan, minggu Advent. Tolong kami semua supaya kami menemukan pemaknaan yang sejati bagi hidup ini berkaitan dengan ibadah-ibadah sebagai wujud peringatan dan perayaan iman, pengharapan dan kasih atas anugerah Tuhan yang Engkau nyatakan lewat kelahiran Yesus Kristus. Kami bukan percaya kepada Kristus yang baru lahir, tapi kami percaya kepada Kristus yang bangkit dan menang dan akan datang kembali dan membawa kami kepada kemuliaan dan keabadian. Apapun perkara hidup yang sedang kami hadapi dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, dan jemaat atau gereja Tuhan, kami pertaruhkan penuh kepada Tuhan dalam prinsip yang mendasar. Lebih dari apa yang kami perjuangkan, Tuhan menyediakannya bagi kami. Lebih dari apa yang bisa kami minta dan harap, Tuhan sudah dan akan terus mengerjakannya bagi kami. Tuhan bukan memberi banyak, bukan memberi melimpah, tapi Engkau adalah Allah yang telah memberi segala-galanya bagi kami. Jadikanlah kami umat Tuhan yang takjub dan terpesona terhadap keagungan dan kemuliaan anugerah-Mu, sehingga kami menjadi umat yang bersyukur, terus beribadah, menyatakan kebajikan, bergemar dalam puji dan hormat kepada Tuhan, meski diperhadapkan dengan situasi dan kondisi kehidupan yang paling tragis, yang paling menyedihkan, yang paling tidak sesuai dengan harapan kami. Kami tetap mengalami kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Keberadaan kami sebagai masyarakat, keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia, kami pertaruhkan penuh
kepada Tuhan. Tuhan telah menempatkan hamba-hamba Tuhan untuk menjadi pengayom bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Dan biarlah kami menjadi warga masyarakat yang menghormati setiap hamba dan peran yang mereka nyatakan dalam nama Tuhan. Pun kehambaan yang Tuhan meteraikan dalam lingkup kehidupan bergereja, biarlah kami sanggup untuk benar-benar menjadi hamba bagi Tuhan, dan umat-Mu terdorong untuk menghormati karena melihat urapan dalam nama Tuhan yang melekat pada setiap hamba yang Engkau kuduskan. Rencana-rencana kehidupan dalam rumah tangga dan persekutuan kami pertaruhkan penuh kepada Tuhan. Yakinkan kami, meskipun ada godaan untuk mempertanyakan tentang apa dan bagaimana hidup kami di hari esok, tapi Roh Kudus akan menetapkan dan meyakinkan kami. Hari esok kami ada di tangan Tuhan. Biarlah kami tenang, tentram, dan damai. Meski dalam hidup ini, hujan dan panas, pasang dan surut, menjadi kenyataan yang tidak mungkin disangkali. Tapi kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera janganlah kiranya pasang dan surut dalam hidup ini. Biarlah oleh perkenanan-Mu kami sanggup menjadi utusan Tuhan, bersaksi bagi Tuhan lewat kehidupan dan totalitasnya, menjadi jemaat yang mewujudkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian seperti yang Engkau kehendaki. Persembahan yang dapat kami nyatakan melalui totalitas hidup kami, totalitas rumah tangga kami, totalitas persekutuan sebagai jemaat-Mu, pun materi yang dapat kami nyatakan, kuduskan semuanya. Dan kami boleh bersuka cita menyatakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan bagi dunia ini. Juru Selamat dan Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa, mengucap syukur dan berharap kepadamu. Terpujilah Engkau, ya Allah, dan jadilah bagi umat-Mu sekalian hanyalah kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan sekalian, kita berada di penghujung ibadah liturgis dan siap untuk mewujudkan kesejatian ibadah itu dalam totalitas hidup kita. Allah hendak mengutus kita dan menjaminkan berkat bagi kita semua. Karena itu jemaat berdiri untuk menerima pengutusan dan berkat itu. Arahkan hati kita kepada Allah, kita menyanyi dari nyanyian Mintalah tolongan dari Tuhanmu akan jalan kehidupanmu dan seterusnya. Jalan kehidupanmu, mintalah dengan beriman yang teguh, Tuhan telah kabulkan padamu.
Tuhanmu sajalah pelindungmu. Dialah Raja dan penolongmu. Selamanya Tuhan besertaku. Jadi menara dan tongkat jalanku. Umat Tuhan yang kekasih, pulanglah, jalani dan nikmatilah hidup dalam anugerah Tuhan. Janji berkat Allah tidak akan pernah berhenti bagimu. Arahkan hatimu kepadanya yang menjaminkan berkat, dan terimalah berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat duduk kembali dan berkenanlah kiranya bersaat teduh. Ya, demikianlah ibadah kita. Selamat malam. Salam. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus engkau juru mujiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus